3 langkah melakukan laporan berbasis data dari rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, alhamdulillah pada kali ini Pak Gurupedia akan menyajikan satu karya hebat dari seorang guru di SD Negeri 2 Kota Yasa, Kabupaten Banyumas. Karya ini Bapak Ibu bisa temukan di aksi nyata PMF, di mana beliau memaparkan tentang laporan rapor pendidikan rekomendasi PBD, perencanaan berbasis data, berdasarkan rapor pendidikan. Ada 3 langkah penting dalam menganalisis rapor pendidikan, kemudian dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Karya ini sudah terbit sebagai aksi nyata di PMM Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengunduhnya pada link di bawah deskripsi judul channel ini sebagai inspirasi. Namun demikian, sebelum melanjutkan menyimak, seperti biasa mari kita dukung channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu dengan cara subscribe, like, dan memberikan komentar. Terima kasih, semoga sehat selalu bagi Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini semakin maju. Channel Pak Gurupedia selalu menyajikan informasi-informasi terbaru di dunia pendidikan, literasi, dan kepegawaian. Baik itu berupa praktik, simulasi, tutorial, maupun informasi-informasi penting lainnya. Mari kita lanjutkan. Nah, pada karya ini Bapak Ibu dilaksanakan atau dikerjakan oleh seorang guru yang luar biasa di SD Negeri Kota Yasa, Kabupaten Banyumas. Di sini dijelaskan beliau memaparkan laporan-rapor pendidikan, kemudian juga mengunduh, mengekspor apa yang menjadi data-data dari rapor pendidikan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menganalisis melakukan perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan. Bapak Ibu di sini terdapat instrumen yang diunduh atau instrumen yang harus diisi sebagai rekomendasi PBD. Apa 3 langkah itu? 3 langkah itu adalah IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, setelah menemukan data-data dari rapor pendidikan, sebagaimana tampak pada layar Bapak Ibu, kemudian terdapat 3 langkah yang harus dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah maupun guru untuk bisa menganalisis dan mengembangkan serta melakukan pembenahan dari data-data yang diperoleh dari rapor pendidikan. Perhatikan langkah-langkah yang telah dilakukan di sekolah dasar ini. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan atau identifikasi berdasarkan indikator yang ditampilkan rapor profil pendidikan. Jadi, Bapak Ibu guru kepala sekolah mengidentifikasi apa yang menjadi tampilan di profil pendidikan. Kemudian melakukan refleksi terdiri dari capaian, pemetaan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar permasalahan. Barulah setelah itu melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana dan kegiatan anggaran satuan pendidikan dari BOS maupun BOP atau APBD untuk menyelesaikan akar persoalan. Nah, di sini disimpulkan sudah terdapat beberapa rekomendasi tujuan dari persoalan-persoalan yang ditemukan berdasarkan rapor pendidikan. Bapak Ibu jangan khawatir, bisa saja nanti mengunduhnya. Nah, kemudian berdasarkan tabel laporan perencanaan berbasis data, maka sekolah disimpulkan kondisinya atau keadaannya tergolong berkembang karena kemandirian masih berkembang. Nah, oleh karena itu
Apa yang perlu dilakukan sekolah? Maka sekolah dapat membenahi beberapa hal. Yang pertama, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi karakter kemandirian. Itu rekomendasinya. Kemudian yang kedua, penguatan pembelajaran karakter kemandirian dengan menggunakan sumber lain di luar PMM. Nah, karena karakternya tergolong berkembang, penyebab dari kemandirian, maka topik ini yang harus dipelajari Bapak Ibu. Nah, ini sebagai refleksi, indikator prioritas mana yang memperoleh capaian yang belum baik, kondisi apa, fakta apa yang ditemukan di satuan pendidikan terkait capaian itu, maka perlu diceritakan tentang indikator yang perlu dibenahi, capaian berkembang, dan nilai indikator yang merah dan masih kuning. Kondisi ini karena siswa belum memiliki kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, nah, termasuk gurunya juga. Ini dari identifikasi. Kita refleksi bagian refleksi, di mana yang menjadi akar persoalan erat kaitannya dengan indikator prioritas, yaitu karakter kemandirian, berkepentingan global, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bernalar kritis terus perlu ditingkatkan sehingga tercipta produk pendidikan yang memiliki profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi benahi. Jadi salah satu program yang paling benar, paling tepat untuk dibenahi adalah memaksimalkan penggunaan PMM sehingga guru dapat berkolaborasi dalam belajar, mengajar, berkarya, serta beraktivitas di dalam pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silakan mengunduh file ini di bawah deskripsi channel ini. Demikian dari Pak Guru Pedia, salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.